Dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Ustaz, ini buku antum Ustaz ya? Tapi Masya Allah Ustaz. Ini fakta baru Wali Songo Ustaz. Iya, betul. Ini Masya Allah. Ana benar-benar dapat ilmu pengetahuan yang baru tentang Wali Songo Ustaz. Iya. Jadi yang selama ini Ana yakin masyarakat juga berpikir bahwa Wali Songo yang selama ini mitos-mitos Wali Songo ini kok berbeda sekali Ustaz di buku ini Ustaz. Iya, betul. Jadi gini Ustaz. Akhirnya timbul, kalau Ana baca, nanti Ana minta penjelasan dari antum. Kalau Ana baca, ternyata Wali Songo itu anti bidah. Iya. Gimana Ustaz? Ini sangat-sangat menarik sekali buku antum ini. Iya. Masya Allah, Ana. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Buku ini saya tulis kurang lebih 10 tahun. 10 tahun? Iya, penelitian, komparasi dari beberapa buku, pustaka, terus kemudian arkeologi, ke situs-situs Wali Songo, termasuk juga ke beberapa tempat toko buku, baik yang loakan, buku-buku lama, sampai saya lanjutkan penelitian ke Malaka, menyimpulkan bahwa di sana ada fakta baru. Tunggu Ustaz, Malaka Ustaz? Iya, Malaka, Malaysia. Malaysia, Masya Allah. Masya Allah. Karena saya ke sana ingin mendapatkan data apa betul sunan-sunan ini, wali-wali ini pernah belajar ke sana. Ternyata saya temukan bukan hanya belajar ke Malaka, bukan hanya belajar ke Pasai seperti Sunan Bonang sama Sunan Giri, bahkan ke Mekah. Gitu. Dari sinilah tidak mustahil, ya, sangat logis kalau mereka itu sangat kental keagamaannya. Sangat kuat di dalam memegang prinsip Al-Quran dan Sunnah. Dan pada akhirnya anti bid'ah. Contoh saja di dalam buku ini di halaman 77, pada suatu ketika ada dialog antara wali-wali. Di sana Sunan Kalijogo mengusulkan agar adat istiadat ini tidak ditentang, bahkan kita warnai. Apa katanya Sunan Ampel? Apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari adat istiadat dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam, sementara tidak ada dalam ajaran Islam, dan bila hal ini dibiarkan, apakah tidak menjadi bid'ah? Masya Allah. Ini statement yang mungkin mengagetkan orang-orang yang selama ini mengagumi Wali Songo, yang hanya taunya dipahami mitos, dongeng, bahkan dikesankan wali itu hanya main gamelan, main wayang, persis yang dikatakan oleh Ahmad Mansur Suryanegara bahwa Wali Songo itu diceritakan atas nama Islam, tapi isi ajaran dan muatannya tetap Hindu-Buddha. Nah, kemudian statement atau pertanyaan Sunan Ampel tersebut disangkal oleh Sunan Kudus, di mana beliau mengatakan, saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo bahwa adat istiadat ini tidak langsung ditentang, karena orang Jawa nanti akan lari. Berarti di sini memang hanya pertimbangan fikih dakwah, bukan menyangkal kebenaran yang diusung oleh Sunan Ampel. Makanya beliau di akhir itu mengatakan, Sunan Kudus, adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang yang menyempurnakannya. Ini. Nah, bukan hanya Sunan Ampel saja. Ternyata pendidikan Sunan Ampel ini cukup mendalam di dalam menanamkan cinta kepada Al-Quran dan Sunnah, anti bid'ah. Bahkan ini mempengaruhi anaknya yang tidak lain adalah Maktum Ibrahim yang disebut oleh banyak orang Sunan Bonang. Di dalam kitabnya yang asli, otentik, dan dijamin insya Allah ini adalah tulisan asli Sunan Bonang,
dan banyak sarjana-sarjana barat yang menjaminnya, dan dirilis oleh sarjana-sarjana Belanda, di antaranya adalah Kuning dan Schreck, dengan judul Primbon 1 dan Primbon 2 Sunan Bonang, dan di dalam bahasa mereka disebut dengan Handbook van Bonang. Ya, di sana dikatakan di akhir daripada pernyataan Sunan Bonang bahwa dalam bahasa terjemahan Melayunya, ya, wahai kaum muslimin, kita ini sesama saudara. Salinglah tolong menolong di dalam mencegah perbuatan dolalah dan bid'ah. Tuh. Jadi bukan hanya Sunan Ampel saja, Sunan Bonang pun tegas di dalam masalah memerangi bid'ah dan anti bid'ah. Dan juga yang juga tidak kalah pentingnya Sunan Giri, yang pada waktu pertunjukan wayang kulit yang diusulkan oleh Sunan Kalijogo di Demak, ditentang habis-habisan. Tidak bisa, karena wayang itu patung dan gamelan itu musik, dan nego punya nego, dan juga bentuk wayang dirubah tidak seperti patung. Pada akhirnya Sunan Giri juga mentolerir. Yang tidak kalah pentingnya di sini, di dalam kitab yang ditemukan di Italia, di perpustakaan Arestia, yang terbuat dari Italia, lontar atau runtal. Runtal atau luntar di dalam bahasa Italia namanya kropa, yang ditemukan di Ferrara. Jadi perpustakaan Arestia itu adanya di Ferrara, Italia, sehingga disebut dengan kropa Ferrara. Ya, kropa Ferrara. Di dalam kitab itu kitab itu sebetulnya adalah hasil sarasehan, ya, yang merekam hasil sarasehan Wali Songo yang ketika itu diadakan di Giri Gedaton, di tempatnya Sunan Giri, yang dipimpin oleh Sunan Giri juga, tahun Wawu, bulan Ramadan dan hari Jumat, untuk membahas tentang ma'rifatnya Siti Jenar ini sesat atau tidak. Akhirnya disimpulkan dari majelis itu bahwa Siti Jenar adalah sesat, mengusung pemahaman yang jeleneh, yaitu manunggaling kawula Gusti atau wahdatul wujud. Akhirnya dia dikeluarkan dari anggota Wali Songo. Nah, dari sini juga nampak Wali Songo itu adalah dewan dakwah yang melakukan pertemuan-pertemuan rutin, terutama mengupdate masalah umat. Nah, yang paling penting kita ingin angkat di situ, di dalam kitab tersebut ada satu kalimat yang termaktub. Di sini langsung saya turunkan bahasa Melayunya. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika telah mendekati hari akhir, yaitu hari kiamat, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku. Maksudnya terasing. Huraba. Masya Allah. Persis yang telah dijelaskan oleh hadis Rasulullah yang lain juga. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam, banyak kata-katanya yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dan menjangkiti orang mukmin, tidaklah kekal dunia ini. Maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam ini. Sedikit yang sempurna, yang tetap dalam Islamnya. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis, dan ada yang menjadi sesat atau syirik, ada yang menjadi kufur atau kafir. Ini cukup gamblang dan tegas. Bahkan kalau kita membaca tentang syariah yang dikembangkan oleh Wali Songo juga cukup jelas, itu adalah berpijak pada ahli sunnah wal jamaah, tidak syiah dan juga tidak sufi. Bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah yang baik dan yang perlu, yang terkecuali bagi semua orang Islam, dari perbuatan lahiriah seperti sholat 5 waktu sehari semalam, puasa pada waktu bulan Ramadan, membayar zakat sesuai dengan kemampuan bagi yang punya uang, kalau toh disimpan ataupun dipakai sebagai modal, harus dibayar zakatnya secara jujur dan jangan diselewengkan. Jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram. Dan lakukanlah derma, sedekah, pergi haji, perang sabil, mandi jinabat, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menjauhi perbuatan-perbuatan mesum, pergi ke masjid dan ikut berkumpul dengan orang-orang banyak untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini nampak sekali mereka itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi Ustaz, mitos, jadi afwan Ustaz. Iya. Jadi mitos-mitos selama ini yang kita tahu kayak dia tongkat, taruh tongkat terus dia
berapa hari gitu loh, sampai tidak berapa mandi, bulan. berapa Ada yang bulan. mengatakan sampai 2 tahun. Iya, itu tidak sholat, tidak apa gitu. Itu gimana? Itu berarti itu sekedar mitos atau Iya. Memang betul dari pernyataan para pakar sejarah Indonesia juga yang meneliti tentang Wali Songo, yang paling terkenal adalah Husein Jayadiningrat di dalam kitab Sejarah Banten, yaitu tinjauan kritis terhadap sejarah Banten. Dia menegaskan itu hanya rekayasa anak negeri untuk memahamkan, untuk mencocok-cocokkan nama Sunan Kalijogo itu. Kalijogo. Iya. Tapi realita jelas tidak ada. Bahkan di antara mereka banyak yang menyangkal juga itu hanya kiasan. Maksudnya tongkat adalah prinsip Islam yang harus dipegang. Maksudnya bertapa, dia harus tekun di dalam menjalani pembelajaran Islam kepada Sunan Bonang. Kan itu ceritanya Sunan Kalijogo berguru dengan Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang berjalan di atas lautan. Itu maknanya dia itu berjalan di atas sungai maksudnya. Tidak basah, bahkan tidak tenggelam. Bahkan nampak seperti di jalan biasa, di tanah. Maksudnya, walaupun Sunan Bonang ini masuk ke masyarakat yang Hindu-Buddha, berbagai macam lingkungan yang warna-warni, tapi prinsip tetap tidak merubah, tidak mempengaruhi Sunan Bonang. Itu maksudnya. Jadi, dan secara realita pun nggak mungkin ada orang Islam, dan Sunan Kalijogo ketika itu sudah Muslim. Tapa sampai 2 tahun dalam suatu riwayat itu, berarti nggak sholat, nggak mandi, nggak ini, dan itu jelas ala Hindu-Buddha, bukan ala Islam. Apalagi ditegaskan di dalam wejangannya Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang namanya tapa di dalam Islam adalah sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, iktikaf di masjid, dan berteman dengan orang soleh. Ini pertapaan dalam Islam. Allahu a'lam bishawab. Ustaz. Ya. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Antum telurkan terus, Ustaz, buku-buku kayak gini, Ustaz. Insya Allah di ke depan ini saya lagi mencoba untuk berniat, karena memang menulis sejarah ini berat. Di samping pikiran, waktu, tenaga, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan, dan butuh waktu sangat panjang. Saya akan menulis umat Islam di pusaran sejarah Nusantara. Ya, ini satu buku mungkin akan mencoba untuk menjelaskan api sejarah menurut istilah A.M. Suryanegara, bukan hanya abunya sejarah. Dan juga nanti kalau Allah kasih panjang umur, saya juga berpikiran ingin membuat satu buku jaringan ulama Timur Tengah Nusantara abad ke-18 sampai 15. Nah, kita ingin ungkap peran-peran para ulama seperti Surkati, seperti Ki Haji Ahmad Dahlan, seperti juga murid-muridnya, teman-temannya Imam Bonjol yang terpengaruh dengan pemikiran murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini nanti insya Allah akan menjadi warna tersendiri di dalam sejarah kita. Bismillah. Iya, Ustaz. Dan mudah-mudahan anak berharap ini, Ustaz, dibaca sama banyak masyarakat, Ustaz. Ya, karena ini fakta baru, Ustaz. Betul. Fakta baru Wali Songo, Ustaz. Ya, makanya saya pertama ada orang yang mencoba untuk menanyakan, kok berani membuat fakta baru. Ya. Apa yang baru? Dan ini betul-betul fakta baru, Ustaz. Jadi baca fakta selama baru, ini wali itu dikesankan Hindu-Buddha, ternyata tidak. Wali ini dikesankan kayaknya tiap hari mainannya cuman gamelan wayang, ternyata tidak. Dan wali dikesankan sakti Mondroguno, ternyata manusia biasa. Masya Allah. Bahkan mereka adalah da'i-da'i, pedagang-pedagang, ahli sunnah wal jamaah, dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Mereka itu manusia hebat yang mampu membuat jalan dakwah kita yang sekarang ini di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan di pulau-pulau yang lainnya. Allahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa iyyakum.